سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Imam Santoso di channel saya Padepokan Daerah Sah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya bersama dengan sahabat saya akan ngobrol-ngobrol santai tentang dunia mistis. Nah, kebetulan sahabat saya ini ada yang bertanya kepada beliau, kemudian mempertanyakan kembali pertanyaan itu kepada saya. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan sahabat saya bertanya dari orang yang bertanya kepada dia, kemudian bertanyakan kepada saya apa isinya ya. Silakan. Karena saya tidak bisa menjawab. Jadi ada teman saya nih, dia bertanya untuk masalah apa namanya pelet. Katanya pelet itu dia itu nanya ke saya, Badan, katanya pelet itu emang harus ketemu dulu ya, katanya itu baru bisa bereaksi. Saya baru dengar soalnya sejak dikerjain terus harus ketemu itu baru bereaksi, tidak lantas belum ketemu terus langsung itu bereaksi dari ilmunya itu, dia bilang. Terus apakah seperti itu? Nah, terus untuk pembersihannya, untuk netralisirnya itu harus dengan ritual khusus, apa emang harus dihadirkan dengan yang kenanya itu sendiri, apa bisa ditarik jarak jauh, apa bagaimana gitu. Itu yang teman saya tanyakan kepada saya juga, ya, karena nggak tahu ya bertanya sama masternya langsung. Oke, baik. Jadi pembahasan kali ini tentang dunia mistis, yaitu pelet ya. Terkena pelet itu tidak mesti harus ketemu dengan orangnya ya. Karena kalau pelet itu dia bisa saja melalui benda-benda yang biasa dipergunakan oleh si target. Ya, misalkan dengan rambutnya, kemudian dengan kukunya atau pakaiannya, dan bahkan bisa cukup dengan fotonya pun bisa kalau dunia pelet itu. Bisa, ya. Ya. Nah, untuk reaksi daripada pelet tersebut, apakah harus ketemu dengan si pengguna kepada target atau tidak? Nah, itu untuk ketemu dengan pengguna dan si target itu adalah tahapan akhir. Tahapan akhir itu ya. Begitu di pelet kemudian sudah bereaksi, baru si pengguna ini yang memelet target itu ketemu. Nanti di situ ketemu itu si target ini akan merasa bagus melihat si pengguna ini. Katakanlah saya memelet kepada seorang wanita. Setelah saya rasa atau saya terima informasi dari orang yang melakukan itu, bahwasannya sudah ada reaksinya, sudah bisa untuk dipergunakan, maka saya langsung ketemu dengan wanita yang saya pelet tersebut. Nah, dengan sendirinya wanita tersebut akan mengikuti apa yang saya mau. Jadi seperti itu. Artinya harus ketemu dulu ya. Jadi ya, karena memang tujuan pelet itu adalah untuk supaya perempuan ini mau mengikuti apa keinginan kita sebagai pengguna pelet tersebut. Nah, ini untuk pelet ini saya sarankan jangan untuk kita menggunakan hal-hal seperti itu, karena satu tidak baik, kedua adalah banyak efek-efek yang nantinya tidak bagus untuk kita. Jadi kalau kita memang suka dengan wanita tersebut, alangkah bagusnya kita secara alami saja bagaimana caranya supaya wanita itu suka dengan kita, entah kita beramah tamah, entah kita berbaik hati, kemudian berperhatian dan segala macam, supaya wanita itu suka dengan kita. Kemudian untuk mentalisirkannya adalah apakah harus si target ini, wanita ini harus dibawa ke orang yang bisa mentalisir atau dari jarak jauh. Nah, ini bisa juga kedua-duanya. Jadi bisa dari jarak jauh, nanti jarak jauh itu akan ada media, biasanya bisa dengan air, bisa dengan hal-hal yang untuk mentalisirkan tersebut gitu kan. Nah, kalaupun memang tidak bisa, ini tergantung bagaimana daya power orang yang menggunakan pelet tersebut. Karena pelet itu ada beberapa macam
bentuknya, ada macam pelet tersebut gitu kan. Ada yang mulai dari puter giling, kemudian ada yang mulai dari tepuk bantal, mulai ada yang dari hal-hal yang ritual-ritual ya. Mungkin sahabat-sahabat juga yang biasa bermain dengan mistis mungkin sudah mengetahui juga. Jadi itu dinetralisirkannya itu bisa langsung bertemu dengan si wanita tersebut oleh yang mumpuni dalam hal untuk menetralisirkan tersebut. Bisa juga dari jarak jauh, yaitu mempergunakan keilmuan dari orang yang memang bisa menetralisirkan tersebut. Jadi dalam dunia pelet tersebut adalah bisa dipergunakan kepada wanita itu dengan media-media yang biasa dipakai oleh wanita tersebut. Nah, jadi bisa menggunakan pakaian, bisa menggunakan rambut, bisa menggunakan bahkan sampai yang ekstrim itu bisa mempergunakan bekas darah haid. Nah, itu biasa lebih cepat. Makanya perempuan itu, wanita itu harus menjaga atau selalu membuang bekas darah haid itu dengan baik dan benar. Nah, itu nanti kapan-kapan kita akan share juga bagaimana supaya wanita ini sahabat-sahabat yang perempuan ya bisa terhindar daripada hal-hal tersebut. Ya, hanya itu saja. Mohon maaf, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari saya pribadi berdua dengan sahabat saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video saya selanjutnya.